MMA, mertua menantu, akur dong. Kita kedatangan dua dokter yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa. Ini Dokter Dedi dan juga yang kedua adalah Dokter Dini. Mungkin mereka bisa memperkenalkan sedikit nama lengkap, terus pekerjaannya dan sebagainya. Ya, perkenalkan nama saya, nama panjang saya Sihar Dedi Kristianto Syaan. Saya spesialis bedah jantung, bedah paru, bedah pembuluh darah. Saya tamatan dari UI tahun 2013-2014, kemudian hingga dan pekerjaan saya di rumah sakit Hermina Kemayoran dengan di Tamrin. Wow. Ada 2 rumah sakit dan itu aja mungkin. Iya, yang ini yang cantik Dokter Dini. Ya, perkenalkan saya Dokter Pramesti Kusuma Dini, biasanya dipanggil Dini atau kalau teman-teman seringnya sebenarnya manggilnya Memes sih. Oh, malah Memes. Tapi memang mirip banget sama Memes. Oh, amin. Ya, aku kemarin baru lulus jadi dokter umum, udah dilantik Sumpah Dokter bulan Februari. Sekarang lagi menunggu internship di Subang bulan Agustus. Jadi sekarang lagi magang di RSCM di Jakarta Pusat. Nah, kita mulai dari dokter spesialis kita dan dokter yang luar biasa. Dok, sekarang semua banyak banget ya, kita bilang dikit-dikit jantung, dikit-dikit stroke, bahkan dikit-dikit ya kena syaraf. Nah, ini untuk kita menjaga dan mewaspadai bagaimana. Karena banyak sekali ya yang nonton ini ibu-ibu yang maaf kata mungkin seumur hidupnya nggak pernah ke dokter dan nggak pernah dirasa. Kalau pusing sedikit ya ngambil Panadol kasarnya ya, nggak pernah kontrol, nggak pernah ke dokter, tiba-tiba bem gitu. Nah, supaya ibu-ibu ini yang semua yang dengar semuanya akan belajar dan diedukasi sama dokter. Boleh ngomong berapa saja, kita semuanya mau belajar. Baik, Bu. Ya, jadi kalau permasalahan yang paling sering menurut dari sensus dari kementerian juga paling sering itu memang masalah tentang jantung dan pembuluh darah, kemudian yang kedua masalah stroke ya, kemudian yang ketiga itu cancer. Jadi di dalam kondisi pertanyaan Ibu tentang masalah stroke ya sering terjadi itu biasanya tuh dokter yang terlibat di situ banyak dokter spesialis, tapi yang paling kaptennya biasanya itu adalah dokter saraf. Nah, biasanya stroke itu terjadi itu banyak faktor. Jadi contoh mungkin dari cerita masalah si ibu ini sering tidak mengerti tentang masalah pola makan yang baik, kemudian olahraga yang teratur ya. Tapi itu kan udah biasa banget ya, dan kenyataannya ibu-ibu tuh olahraga loh, Dok. Ngepel, masak loh, itu kan olahraga ya. Nah, itu kenapa nggak disebut olahraga? Saya mau nanya ini. Iya, Bu. Jadi kalau untuk masalah tentang perbandingan kita olahraga dengan perimbangan makanannya itu harus betul-betul juga. Contoh makanan kadang-kadang kan kalau ibu-ibu ini kan suka ngerasain makanan, pengen coba ini A, B, C, D, makanan, apalagi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak ya Bu ya. Terus kemudian tambah lagi kalau makanannya sayang tuh dibuang, ditampung, dihabisin, makanya yang dulunya kurus menjadi agak sedikit gemuk kan begitu. Sampai langsung ya, bukan langsing ya. Jadi dengan kayak saya nih, gawat. Kemanapun pergi dikasih makan, nggak dimakan katanya tidak menghormati. Bener. Susah loh itu. Jadi sebenarnya kita harus ada punya jurus-jurus mungkin yang lebih pas ya Bu ya, untuk artinya mengantisipasi itu baik dengan edukasi yang benar, kemudian ditambah lagi dengan kita tentang masalah makanan itu. Karena kalau seandainya kita nggak menghindari makanan yang baik, itu akan menyebabkan pola makan itu artinya membuat badan kita tuh semakin ini ya. Terus masalah tentang itu menyebabkan kolesterol naik, dan itu yang saya pernah sih ya, kadang-kadang lemak-lemak itu kelihatan banget pada saat kita tuh lagi pas tindakan CDL tuh ya, pas darah muncrat, waduh kelihatan banget itu lemak-lemak itu dalam darah ya. Jadi yang saya perhatiin tuh kadang-kadang tuh Bu ya kita tuh harus benar-benar kontrol makanan, harus benar-benar ngerti tentang masalah. Dari awalnya itu ya. Ya, jadi edukasi tentang masalah itu betul-betul harus harus benar-benar Dan Indonesia ini kan semua gorengan ya. Ya gorengan, terus kemudian manis. Ya karbo, protein dan lemak, artinya di situ
perbandingan ataupun ya dia makan lebih banyak karbo. Coba perhatiin aja, kadang-kadang ya udah mulai banyak kan sekarang orang-orang yang penyakit apa namanya kolesterolemia, maksudnya kolesterolnya banyak dalam darah kan, karena akibat dari pola makan yang nggak bisa diatur. Itu aja. Oke, pengalaman dokter nih kan banyak sekali nih sudah menangani. Pernah nggak yang sampai parah gitu ya, stroke sudah sampai hampir dibilang mungkin 70% stroke-nya sudah sangat berbahaya dan bisa sembuh? Contohnya nih orang tua saya sendiri ya. Orang tua saya sendiri waktu itu jadi waktu itu dirawat dengan masalah jantung di rumah sakit. Memang sudah ada gejalanya? Dia itu datang dirawat dengan masalah jantung. Kemudian habis itu tiba-tiba dalam perawatan kena stroke. Tapi kondisinya itu jadi waktu awal itu ya namanya manusia, orang tua kan tingkat kesabarannya, kemudian dia punya ininya kan nggak sama lagi kayak macam kita yang masih muda ya. Usia berapa waktu itu, Dok? Umur 75, Dok. Bu. Jadi 75, kemudian kondisinya waktu itu lagi dirawat, masalah jantung, lagi cardiac attack. Terus kemudian saya telepon teman untuk dirawat, terus kemudian tiba-tiba saya lagi ngobrol sama ibu saya nih, orang tua saya. Terus kemudian cerita-cerita tentang si A, si B, jadi enaknya cerita. Terus tiba-tiba waktu itu ceritanya tuh mulutnya udah mulai mencong, terus enggak. Iya, saya waktu itu ngelihatnya kok enggak jelas. Terus saya bilang, "Gimana, Mak?" Saya pura-pura enggak dengar. Terus "Gimana, Mak? Ini gini." Saya suruh dia untuk aktif ngomong. Jadi ngomongnya nggak lancar kan. Saya udah melihat kayak gitu. Udah serem saya. Langsung saya udah kayak gitu. Nah, langsung suruh perawat dan dokter untuk cek. Dengan kecurigaan saya ternyata benar bahwasanya dia ada stroke ringan. Nah, masalahnya kenapa? Karena kental gitu kan, kental darahnya itu sehingga aliran ke otaknya itu kurang bagus kan begitu, dan juga ada masalah pompanya kurang bagus kan gitu, sehingga tuh serangan awal. Singkat cerita di dalam kondisinya itu ya ditangani lah dengan baik, dan terus saya jelaskan kepada orang tua tentang bagaimana penyakit itu ada, muncul dan apa semua. Ya puji Tuhan sekarang tuh semuanya kembali normal, lancar lagi kembali tuh. Ya artinya saya edukasi orang tua saya supaya mengerti tentang penyakit ini. Karena kalau seandainya udah kena stroke, ya bisa cacat seumur hidup, saya bilang gitu. Ya bisa diantisipasi baik. Untung mama mau dengerin anaknya. Kadang-kadang kan agak ngeyel, cuma saya agak sedikit ngakalinnya. Gimana ngakalinnya? Ngakalinnya itu suruh dokter lain yang ngomong. Oh, kalau anak sendiri suka susah. Karena kan biasalah kalau orang tua kan nganggap anak itu masih tetap kayak anak kecil ya. Modelnya kan begitu. Jadi kadang-kadang suka ini, tapi kalau seandainya sama orang lain, sama dokter lain, orang tua saya itu baik. Oh iya baik dong gitu loh. Jadi memang harus diakalin begitu. Kalau sama anak sendiri enggak ya? Ya saya dengan umur sudah 50-an begini juga pasti dianggap anak kecil kok. Waduh, orang tua sifat begitu kan udah terbawa-bawa ya. Terbawa anak sendiri, padahal harusnya bangga ya dan bahagia karena yang ngerawat anaknya sendiri. Karakter. Nah, sekarang pertanyaan buat ini dokter cantik kita, Memes. Apa yang membuat kamu sekolah dokter dan kemudian apakah memang dari keluarga yang mampu? Karena kan kita tahu ya biaya sekolah dokter ini kan nggak murah. Atau ada sebuah cerita yang bisa kita sharing sehingga semua bisa terinspirasi. Oke, tentang ini ya masuk dokternya ya. Sebenarnya tuh kalau kata ibu aku dulu waktu aku kelas 3 sampai 4 SD itu nenek aku tuh dirawat di rumah sakit, dirawat inap. Waktu itu emang karena stroke juga. Nah, waktu dirawat inap itu kata ibu aku tuh ngeliatin infusnya gitu, kayak ngeliatin infusnya. Ini apa sih alirannya kemana? Terus aku kepo-kepoin tentang selang oksigennya gitu-gitu. Terus aku yang kayak bantuin minum dan lain sebagainya. Nah, di situ ibu aku ngeliat kok kayaknya cocok nih jadi dokter anakku, karena kan dari keluarga kan juga nggak ada yang dokter sama sekali gitu. Jadi baru pertama gitu. Dan akhirnya ibu aku mulai tuh kayak ngomong tentang kamu nggak mau jadi dokter, nanti gini loh kamu bisa nyembuhin
yang Ti kayak kemarin kan yang Ti, kamu bisa nyembuhin kayak yang Ti nanti kalau udah gede gitu-gitu. Nah sejak saat itu kelas 4 SD itu aku udah mulai kayak pengen gitu jadi dokter, terus pengen jadi dokter SMP SMA gitu, sampai akhirnya daftar di kedokteran gitu. Cuman kalau untuk masuknya sih ada sedikit cerita sih Bu. Oh ya, gimana Masuknya itu ceritanya? jadi waktu itu aku tuh udah daftar karena ada jalur undangan tuh aku daftarnya di Universitas di Jogja. Waktu itu aku udah peringkat itu masuklah gitu, semuanya bilang bisa percaya bisa gitu. Tiba-tiba pas lagi pengumuman ternyata nggak keterima, padahal orang-orang yang di bawahku keterima gitu. Singkat cerita akhirnya aku ujian di Univ tuh, di universitas tempat lain. Waktu itu nggak ada sama sekali yang nggak keterima di kedokteran manapun saat itu. Dan sedangkan kayak pengen banget jadi dokter dan orang tua juga support ke arah situ. Terus akhirnya orang tua bilang apa ya udah belajar aja 1 tahun lagi gitu. Akhirnya ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Waktu itu udah Galau juga ya? Iya galau, udah sedih, udah menutup diri dari orang-orang sekitar. Iya gitu malu ya. banget waktu itu. Akhirnya setahun benar-benar belajar tuh, setahun belajar itu. Terus udah puji Tuhannya akhirnya setelah setahun akhirnya keterima gitu di kedokteran gitu. Kalau misalkan dari background keluarga sih emang nggak ada dari keluarga dokter. Waktu itu juga ada pikiran mau misalkan apa swasta gitu, tapi nah swasta kan lebih mahal lagi. Nah dari keluarga tidak menyanggupi, katanya, aduh ibu nggak sanggup kalau swasta, kalau negeri bisa gitu sih kalau background keluarga. Mari tetap berjuang. Sampai menunda 1 tahun dan sempat hampir-hampir ya rada-rada kecewa ya, tapi selama kita belum menyerah pasti ada jalan. Dan selama kita mau berjuang selalu ada kemungkinan dan ada cara Tuhan untuk membawa kita ke next level. Nah sekarang dari dokter ini ya, kalau dokter sendiri keluarga ada yang kedokteran atau baru dari dokter nih? Terus kemudian mau sampai nih ya spesialisnya nih kan ngeri banget nih ya, bedah jantung, terus kemudian spesialis yang lain. Apa ya nggak bosen belajar, terus apa enggak mahal banget, terus kemudian apa memang dokter nih pinter banget atau gimana nih ceritanya? Ya, makasih Bu. Jadi kalau saya mau ceritain tentang saya ini, jadi saya baru menyadari dalam semua cerita setelah sekarang ya, saya flashback ke belakang dan saya bisa nyatakan sekarang kalau Tuhan sudah berkehendak tidak ada yang bisa ini mau menutup. Jadi saya mengatakan begitu begini Bu. Saya dari cerita dokter umum ceritanya contohlah dipaksakan. Oh dipaksa sama siapa? Sama orang tua. Dulu orang tua saya dokter. Saya pengennya ABRI kan begitu. Gagah ini itu. Wah, ini beda banget ya, beda banget. Yang satu pengen dokter emang ya. Terus habis itu singkat cerita jadi dokter. Wah senang lah orang tua bla 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 biasalah. Habis itu saya PTT, zaman dulu istilah PTT dan apa semua ya, ke daerah saya di Papua. Sampai ke Papua tuh? Iya ke Papua. Terus kemudian habis itu saya ingat dulu kan kebetulan saya saya itu kondisi dalam spesialis. Saya jujur ya saya ya di keluarga itu ya ini sendirilah single fighter lah kan gitu. Ya biaya dan apa semua karena saya ini kan orang tua, adik kan gitu. Saya berpikiran adalah orientasinya uang aja lah yang kerja lah udah cukup lah begini, terima kasih lah Tuhan bla 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 bla. Tapi entah kenapa suatu saat pada saat saya lagi dalam keadaan capeknya kehidupan dan apa semua itu saya lagi sedikit kesaksian ya Bu ya ini. Iya. Justru kita semua pengen dengar kesaksian itu. Saya itu berdoa Bu. Saya berdoa ya satu sisi itu berdoa itu sampai nangisnya kayak macam anak kecil kayak inget kayak dulu yang sampai ingusnya meler-meler. Jadi saya nangis, saya ngadu sama Tuhan. Capek Tuhan, bla 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 bla. Cengeng lah saya sama Tuhan ya. Kemudian saya ngadu tentang teman lah yang memperlakukan saya, ada spesialis yang memperlakukan saya tuh, aduh kurang nyaman lah saya nginiin. Ya saya berpikir, saya itu terpecut dan kemudian saya ngadu sama Tuhan. Waktu itu pada saat saya ngadu saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu dan Engkau adalah pemelihara hidupku.
jikalau engkau memang engkau menginginkan aku menjadi dokter spesialis, aku ingin semuanya itu untukmu Tuhan. Nah gitu loh. Dan kondisinya itu apa yang saya ucapkan itu jadi doa ternyata kan. Jadi saya dari diantara semua yang ramai kumpul, kemudian tiba-tiba yang diterima itu spesialis BTKV itu cuma 2. Cuma 2. Dari berapa banyak dok? Waduh banyak lah pokoknya. Pokoknya saya nggak usah bilang, banyak lah itu. Terus habis itu dalam kondisi cerita tentang itu yang saya mau bilang itu begini. Waktu saya daftar pertama kali Bu, waktu itu ke CHS ya. Sekarang masih ada CHS kah? Dulu saya CHS namanya, konsorsium. Nah daftar, waktu pada saat selesai waktu daftar, aduh jawaban dari petugasnya, nggak bisa dok untuk tahun ini, dokter sudah tahun depan, ini sudah ditutup ya, berkasnya sudah masuk di ruangan dekan. Ya udah, oh baik pak, ya kan. Udah, nanti kalau saya ada kesempatan tolong ya, ini nomor kontak saya, bla bla bla. Oh iya katanya, oh pergi. Habis itu memang saya ada syarat saya bilang sama Tuhan, agak menantang saya memang, nakal saya. Tapi bukan maksudnya apa ya Bu ya, cuma sebenarnya saya mau meneguhkan ini benar kehendak Tuhan atau apa gitu. Iya. Jadi waktu itu saya bilang sama Tuhan waktu itu, Tuhan aku mau spesialis, aku nggak mau berusaha tapi engkau bukakan jalan. Wow. Aku mau sekolah, ada yang ngasih uang sama saya. Aku mau uang aku mau sekolah kalau seandainya ada aku punya mobil BMW. Ya ampun. Aku mau sekolah kalau seandainya aku ini. Pokoknya segala macam cara dengan ini. Jangan ditiru ya. Sekali lagi ini rada nakal, bukan cuma rada nakal banget. Tapi sekali lagi kita akan dengar karena kita punya Tuhan yang ajaib. Tapi sekali lagi please jangan ditiru, nakal banget. Terus apa lagi dok? Habis itu begitu saya selesai, jadi kan ada psikotesnya juga, ada ininya juga, tes materinya juga. Yang saya mau bilangin, rame tuh kan, di buku ada diktat gitu, tercecer di bawah dari ada orang yang baca. Saya pinjem dong bukunya, Mas ini begini, saya mau baca, boleh nggak? Oh pakai baca aja Mas. Udah baca buku textbook yang tebal begini kan agak serem kan? Wah ini orangnya pinter nih kan gitu kan. Saya baca textbook aja. Textbook masih menunggu tuh sekitar 2 jaman lah untuk dipanggil untuk ujian materi. Baca. Singkat cerita textbooknya ini habis saya baca lah. Diktatnya catatan. Ya catatan ini 2 jam habis. Begitu saya ujian itu 80%. 80% itu keluar dari diktat itu semua. Ya ampun. Baru begitu pada saat sedih, kok ini yang saya baca tadi semua? Udah, saya jawabin aja semua. Gitu loh. Jadi ada choice, ada isai kan, tong. Tiba-tiba begitu keluar, nilai saya paling atas kan. Wah, saya dalam hati, saya dibilang pinter kagak ya, cuma nantinya baca apa yang saya baca baru cuma lagi ya. Habis itu kan apa yang saya baru baca langsung ujian, semuanya keluar, jadi masih fresh kan, nggak ada jeda 1 jam atau berapa, pokoknya langsung keluar. Wah itu satu. Kemudian yang kedua, begitu tentang saya baca psikotes. Jadi saya pergi ke Gramedia, saya baca tentang buku-buku psikotes. Oh dari titik ini bisa bikin gambar ini, bisa bikin begini, bisa begitu. Oh iya. Cuma gitu-gitu doang. Baca-baca di Gramedia, lihat buku textbook dan semua. Udah gitu doang. Pada saat tes IQ begitu juga. Keluar lagi yang seperti semua itu. Yang itu keluar itu semua sama. Jadi saya itu nggak ada berusaha Bu, jujur. Aduh. Apa yang saya bilang doa itu benar semuanya. Saya dapat. Ya, tapi saya percaya itu cara Tuhan menolong dan pelajaran juga buat setiap kita. Jadi kalau saudara mau tes, baik itu tes sekolah maupun tes psikolog maupun tes apapun, nah pergilah ke Gramedia berdoa, Tuhan buku mana ya yang harus saya baca ya. Tuhan bisa menolong dengan luar biasa. Jangan juga pergi tanpa persiapan atau semua mengandalkan kekuatan diri. Karena seringkali Tuhan menolong dengan cara yang sangat ajaib. Nah, tapi soal BMW-nya, gimana ini? Belum nih, yang kedua sama ketiga belum nih. Pada saat waktu saya ini begitu pengumuman lulus kan, dapat amplop. Begitu ada yang lain pada gagal lulus, pada mukanya stres semuanya. Begitu saya dapat lulus, Anda dinyatakan lulus. Waduh, saya langsung stres Bu.
Ibu tahu saya kenapa stres? Saya harus kembali ke Papua, Ah, mengurus-ngurus itu, dan saya nggak ada duit. Saya berpikir begini, udahlah, saya biarin aja lah, saya nggak usah sekolah lah. Udah sampai begitu kan, saya bilang begini, Tuhan, saya mau sekolah, kalau seandainya ada yang ngasih uang sama saya, 50 juta. Dalam 3 hari. Saya bilang begitu karena memang udah nggak niat sekolah dong. Saya udah nothing tulus aja, udah masa bodoh lah. Hidup mati, saya pengen besok paling mati dikubur, udah selesai, saya nggak ingat-ingat lagi. Nah, gitu lah, udah pemikiran saya nothing tulus, jujur aja. Saya kalau udah ini hidup simpel-simpel aja gitu. Sampai di sana, ya saya memang lagi pas waktu itu ini loh Bu, zaman ceritanya minyak urapan, iya. kemudian anggur. Nah saya baru kenal dan saya praktekkan. Dan saya lagi betul-betul bayi yang betul-betulan pokoknya saya perkatakan bla 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 begitu. Lewat fakultas kedokteran, dalam nama Yesus aku masuk nih. Dalam nama Yesus aku masuk di situ ya kan. Tiap hari lewat bolak-balik pokoknya saya percaya. Dah, aku walaupun klaim satu firman sisi Tuhan. bilang nggak mau masuk kalau nggak ada yang ngasih duit ya, Iya. tapi juga memperkatakan firman. Itulah daging Bu. Ya. Tapi itu pun tetap Tuhan mendengar. Itu pun tetap Tuhan benar-benar menghargai. Sampai di Papua hari ketiga Bu, bukan hari kedua, bukan hari pertama, hari ketiga, hari yang dimana saya udah hari malas. ketiga ini udah. Udahlah nggak jadi lah, udah nggak ada duit, mau bilang apa, mau pulang lagi, mau persiapan apa, ya kan? Tiba-tiba Bu, Syar kamu lagi ngapain? Ya Pak Tua, aku lagi santai, datanglah aku ke sini. Terus tiba-tiba dia panggil, aku mimpi kamu loh. Terus, ya mungkin kangen Papa Tua sama aku. Udah gitu sambil bercanda kan. Kamu pergi dulu ke sana, ambil dulu bungkusan yang dititipkan sama dia. Oh yaudah. Kucuk, naik motor, ketemu. Habis itu nggak usah saya bilang siapa, pokoknya pejabat lah. Kita ketemunya, ambil bungkusan. Saya nggak tahu bungkusannya apa kan. Udah. Pak Tua ini. Ternyata itu uang gepokan dalam satu kantong, apa itu kalau ibaratnya kantong coklat itu masih modelnya itu kan. Duit tebal begitu. Saya berpikir itu adalah uang dia dan kemudian itu adalah urusannya gitu. Saya disuruh kan. Habis itu dia bilang dia kasih dia kasih ini untuk kamu. Kok ini untuk saya Pak Tua, saya bilang itu. Ini untuk kamu. Tuhan yang suruh. Nangis saya. Nangis saya. Luar biasa. Saya bilangin tuh, kalau saya mau ceritain itu semua, makanya saya bilangin motivasi sama adik-adik ini, tetap andalkan Tuhan lah. Saya bukan mau bilangin apa yang terjadi ini semuanya itu, makanya saya percaya darah yang udah ditorehkan Tuhan tuh nggak pernah bisa melepaskan kita dari kemana-mana. Kalau Tuhan sudah memang berkehendak tuh. Kemudian habis dari situ saya udah di Jakarta, saya udah sekolah dan apa semua, Tuhan saya mau minta BMW dan apa semuanya. Nggak berapa lama, jarak hampir nggak sampai setahun saya beli BMW. Aduh. Kemudian saya bilang begini, karena waktu itu saya sedih nangis, dari Cibubur saya numpang di tempat abang, saya datang ke Fakultas Kedokteran Salemba kan. Dengan hujan-hujan saya pakai sendal, sepatunya saya masukin ke balik jok, kemudian saya naik motor, ininya juga saya bungkus pakai plastik dan saya ini. Sambil berjalan saya nangis. Saya bilang, Tuhan, ini anakmu. Aku ini sekarang ini kondisinya lagi seperti ini, tapi saya sukacita Tuhan karena Engkau bersamaku. Bla 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 bla. Aku pengen dong Tuhan kalau seandainya boleh, aku minta BMW supaya aku begini. Sambil nangis nih cerita begitu dengan hujan lebat pakai ini untuk supaya sekolah. Nah, pada saat udah sampai di situ, nggak berapa lama tiba-tiba saya mau ceritanya itu adalah ada orang yang berikan saya proyek lah, entah bagaimana, duit saya ada ini sedikit kan gitu. Ya udah dilipat dan kemudian duitnya itu dapat dan akhirnya saya bisa dapat beli BMW. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini dokter nakal ya, yang sekolah sembari nggak niat ya, tetapi pada waktu dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dia mempraktekkan firman, tetap Tuhan membalas dan Tuhan benar-benar menggenapi semuanya. Karena Amin, itu biarlah amin. kita andalkan Tuhan. Amin. Tetap Tuhan adalah Tuhan yang Amin, peduli, amin. Tuhan yang luar biasa. Nah, mungkin saya mau tanya nih ke Dokter Dini ya, kan perjalanan sekolah dokter tuh nggak pendek ya, perjalanan juga panjang. Ada nggak masa-masa sampai ada titik yang terendah banget waktu perjalanan kamu ini menjadi dokter? Oke, sebenarnya panjang dan jatuh bangunnya tuh berkali-kali sebetulnya.
kayak kalau yang terendah itu kayak waktu itu pernah aku pribadi waktu itu kan kalau dokter itu kan banyak ya maksudnya yang dipelajari kan banyak dan harus cepat dan lain sebagainya, apalagi di UI kan ya dok. Nah itu sembari aku ngelakuin itu aku waktu itu lagi sakit. Aku pribadi aku lagi sakit, terus aku lagi sakitnya tuh udah komplikasi itu, udah komplikasi berat gitulah ya, berat gitu sampai dirawat juga. Terus nah di saat itu aku benar-benar lagi, itu titik terendahku sih menurut aku, kayak di samping aku harus fokus buat kuliah tapi aku juga lagi sakit juga, lagi pengobatan juga tuh, udah keluarga juga pusing lah di situ. Cuman ya balik lagi yang bikin akhirnya bangkit, maksudnya bikin akhirnya mau untuk ayo lanjutin lagi. Waktu sampai kan kalau pusing sampai depresi kayak males buat ngapa-ngapain, buat masuk kuliah aja tuh udah rasanya pengen udah tidur aja di rumah di kamar gitu. Pada akhirnya pengen yang bikin bangkit lagi buat ayo kita lanjutin lagi nih jadi dokternya adalah inget lagi gitu dulu sebenarnya kenapa sih mau jadi dokter gitu, karena pengen bisa nyembuhin orang, pengen suatu hari tuh kalau udah gede punya rumah sakit gratis buat orang-orang yang nggak mampu gitu. Kayak bayangannya tuh seperti itu. Harus pengen juga tuh. Iya. Dan pengen selalu dulu kalau doa tuh kayak gitu, kalau doa ya Tuhan semoga bisa jadi dokter, bisa bikin rumah sakit gratis buat orang yang nggak mampu gitu lah. Amin semoga. Sepakat. Kayak gitu, dan akhirnya juga doa sama Tuhan, ini kenapa ya kok rasanya demotivasi gitu, rasanya kok seperti ini, aku padahal nggak mungkin lah kalau tiba-tiba aku mundur dan lain sebagainya. Terus yaudah semakin hari tuh semakin dikuatkan lah, balik lagi, terus akhirnya sembuh dari sakitnya juga dan akhirnya lanjut lagi kayak gitu sih. Biasanya kalau yang mungkin selain itu mungkin yang bikin jatuh kayak jenuhnya aja sih, jenuh karena kan kalau dokteran dibagi dua itu ada preklinik yang isinya kuliah aja, sama yang klinik ketemu sama banyak pasien. Nah waktu kuliah aja tuh kan nggak ketemu pasien, jadi rasanya jenuh gitu. Kalau udah waktu klinik udah ketemu pasien, udah bisa ngobrol sama pasien tuh rasanya udah seneng gitu, udah bisa bantu buat ngobatin gitu dah. Nah itu yang bikin ini lagi sih, semangat lagi. Wah luar biasa lagi, tapi sebelum kita lanjut lagi ke cerita-cerita yang lainnya, kita akan tetap stay tune di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik.
jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu Akur Dong. Kita masih dengan dua dokter inspiratif kita yang sangat luar biasa. Tadi Dini cerita gimana dia mulai sekolah, gimana dia fight dengan semuanya di titik terendahnya. Dia sempat di tengah-tengah perjalanan kuliah dia sakit. Dokter Dedi gimana dia mujizat ya, luar biasa. Wah, doanya dijawab Tuhan. Wah, itu sangat ajaib. Sekali lagi, ini dokter mujizat kalau kata saya. Bahwa dia mengalami begitu banyak mujizat. Di tengah semua ilmu, di tengah semua keterbatasan dokter. Kadang-kadang kita lebih berharap kepada manusia dan kepada ilmu pengetahuan daripada kepada Tuhan. Apalagi orang-orang yang pandai seperti para dokter. Seringkali berpikir, Tuhan gak ada. Karena Tuhan tidak terlihat. Tapi saya bersyukur ada dokter yang bisa menunjukkan bahwa di tengah semua ilmu ada seorang pribadi yang lebih luar biasa. Ada Tuhan yang sangat-sangat peduli dan selalu membuat mujizat. Nah, dokter sekali lagi cerita. Saya dengar dokter tuh ngalamin, yang aneh-aneh nih ya, mujizat sampai pasien udah mati, tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu dan terjadi sesuatu. Ada lagi pasien yang sangat-sangat ya susah ditangani. Nah, boleh cerita nih dok, supaya semua orang tahu mati hidup di tangan Tuhan ujungnya. Ya, baik Bu, makasih. Jadi saya ini selama dalam pendidikan itu, center pendidikan saya di Harapan Kita, di RSCM, Gatot Subroto, Surabaya ya, Sutomo, Fatmawati, semuanya. Nah, lingkaran yang paling ini saya mungkin mau memberikan kesaksian tuh, saya di bidangnya itu bedah jantung, paru, dan pembuluh darah. Kasus yang saya kadang-kadang itu nggak tahu ya, semenjak saya tahu tentang destiny saya, bahwasanya saya di bidang medis yang memang Tuhan pakai, dan saya tahu bahwasanya saya itu betul-betul dipakai Tuhan itu setelah saya itu banyak melihat mengalami mujizat. Contohnya itu gini, saya itu jadi ya, ini cerita zaman saya ya. Jadi waktu pada saat zaman saya dengan zaman yang sekarang ini kan agak beda ya. Kalau sekarang itu masih agak sedikit lebih kalau yang dulu itu yang tempat saya tuh agak sedikit strict ya. Jadi waktu itu pada saat kasus kalau di Harapan Kita tuh waduh semua kompleks deh. Semua masalah jantung dan apa semuanya itu yang udah yang parah-parah lah ya. Udah parah-parah. Duit nggak bisa membeli nyawa dan saya bisa mengenal di situ. Saya bisa mengenal akan arti daripada semua tuh bisa kehidupan itu hanya dengan doa. Itu bisa saya sadari. Jadi saya berterima kasih Tuhan mengajarin saya itu dengan melewatin semua. Pertama ada orang kaya, kemudian dia bisa beli semua, kemudian dia kasih deposit money, katakan M waktu itu. Zaman dulu saya itu tahun 2007 ya. Di zaman dulu tuh saya nggak usah sebutkan pejabatnya siapa, terus kemudian habis itu masuk ke situ dan kondisinya itu singkat cerita dia mau kalau nggak bisa mampu di sini Indonesia saya bawa ini ke luar negeri. Saya bisa kemana saja lah. Saya bisa charter pesawat dengan bla 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 bla. Saya dalam hati, kaya banget nih orang kan begitu ya. Berarti bisa dong dia mampu dokter-dokter yang ini kan begitu kan. Baik. Dokter yang terkenal luar negeri telepon dan apa semua singkat cerita datang dan kemudian habis itu give up dan akhirnya mati juga. Saya baru mengambil satu simpulan adalah duit nggak bisa membeli nyawa. Habis itu di daerah mana ada kebetulan anaknya berharga dan kemudian operasi bla 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 bla, datangkan dokter yang paling canggih dari Jepang dengan dari ini bla bla bla, operasi di situ. Kemudian ujung-ujungnya dia punya uang semuanya. Habis itu ternyata ujung-ujungnya adalah tetap mati juga. Di situ saya baru belajar terima kasih Tuhan. Tuhan mengajarin saya untuk bahwasanya seperti itu kan. Satu. Kemudian yang kedua, tentang masalah itu saya baru melihat itu Tuhan akan melihat bahwasanya mujizat itu pada saat kita berserah.
saya ngalamin tuh, ngerasain begitu. Di mana terima kasih sama saya, kadang-kadang kalau cerita begitu kadang-kadang ya akhirnya jadi agak cengeng ya. Cuman dalam hal saya ngelihat itu, saya percaya adalah ada kuasa yang memang saya rasain pada saat saya bekerja, dan Tuhan nyatakan bahwasanya Dia adalah Tuhan. Itu pada saat saya itu ngelihat betul-betul di mana pasien yang saya ini kan angka kehidupannya itu sekitar 10%. Sudah tinggal 10% ya menurut saya sih impossible lah. Kemudian dipasangkan ECMO, bla 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 bla. ECMO itu jadi kayak macam dia itu hanya hidup dengan mesin. Iya. Oh. Jadi dia salurannya pakai udah mesin, Iya, sirkulasinya semua udah pakai mesin, mesin, ininya intubasi dengan semua parunya juga udah pakai mesin, apa semua. Pokoknya ya ini 10%. duit yang unlimited, dan kemudian kondisinya itu cerita 10% untuk hidup. Saya bilang kondisinya waktu itu ya singkat cerita, saya waktu itu entah kenapa kok tiba-tiba apa, saya doa lah Bu. Jadi saya ngelihat itu bersama nonton teman-teman waktu itu pas lagi kita waktu ronde. Saya cuma nanya bilang begini waktu itu, Jer, ini kemana pasiennya? Nah, laporannya kemana? Oh ya dok, ini pasien namanya ini begini, dan diagnosanya itu begini. Terus kemudian yang saya jaga itu terakhir itu masalahnya itu begini dok. Problemnya saya udah kasihkan begini. Terus gimana menurut lo? Ya, saya diem, begitu diem. Terus habis itu singkat ceritanya adalah, terus menurut lo gimana? Gue dengar lo berdoa juga, ayo dong doain dong katanya gitu. Gitu. Ditantangin dong berarti ya. Ditantangin. Saya diem aja kan, mau gimana kita mau doain depan orang kan begitu ya kan, agak kayak macam konyol aja kan. Tapi saya Bu, jujur, saya cuma bilang begini, Tuhan, Engkau yang menciptakan semua kita ini manusia dengan hati, dengan kebandelan dan apa semuanya. Saya cuma hanya takut sama Engkau. Aku coba melakukan dengan apa yang bisa saya lakukan Tuhan, karena saya tahu bahwasanya Engkau punya hidup semuanya. Aku percaya dan aku sembah Engkau, Tuhanku yang hidup, dan aku percaya ada mujizat terjadi. Kuoleskan minyak urapan seperti apa yang dalam firman-Mu, aku bilang begitu kan. Jadi aku kolesin minyak urapan, perjamuan kolesin. Ada yang ngeliatin nggak dok? Ada semua teman-teman sama guru. Oh, sama guru juga liatin. Ada dilihat. Terus habis itu dilihatin, ya kan. Habis dilihatin terus semua darahnya terus langsung tensinya langsung berubah jadi bagus. Saya ngeliatin, haleluya, Tuhanku dahsyat ya. Singkat cerita, ya pasien itu hidup lah. Cuma saya mau ngeliatin bahwasanya itu semuanya itu terjadi. Kalau saya sih termasuk salah satu, saya ngelewatin apa semua yang saya lewatin termasuk orang tua saya. Semuanya mujizat. Orang tua saya meninggal dengan keadaan juga mujizat. Di mana keadaan datang dari Papua dan kemudian kondisi datang dari Papua, kemudian operasi di harapan kita, kemudian teman-teman yang operasi dan kemudian saya hanya nonton, kemudian itu cerita pasien orang tua itu harusnya impossible untuk hidup, kemudian saya nego sama Tuhan. Saya nego sama Tuhan, Tuhan kasih waktu selama 7 bulan, saya menikmati selama 7 bulan, sampai saya bilang begini, Tuhan saya rela, ambillah. Waktu pada saat itu orang tua nangis, saya juga nangis, kami berpisah, sama-sama pelukan, dan kemudian abis itu orang tua saya meninggal dengan udah permisi, abis selesai doa, langsung. Itu yang saya langsung, ya seneng lah. Dengan keadaan begitu, saya baru ngelihat, ya itulah kuasa doa, kemudian permintaan, itu yang saya dapatin. Nah semenjak itu saya, ya kalau ngelihat tentang kehidupan saya ini, kan saya pernah kesaksian sama ibu ya. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan bawa saya kepada hamba-hamba Tuhan, malaikat-malaikat yang Engkau wujudkan seperti manusia dan apa semuanya untuk bimbing saya Tuhan. Dan saya berterima kasih dengan segala sesuatunya bisa bertemu dengan ibu, dengan semua orang-orang yang Tuhan pelihara saya. Kemudian di dalam kehidupan saya di mana tempat, silakan bagi siapa saja yang mendengar, waktu saya di Papua, itu kalau saya mau ngelihat kesaksian Bu, itu pasien itu sebenarnya mati. Dan saya udah ngeliatin itu HB-nya itu ya pokoknya dia ditusuk pisaunya dari sini. Jadi ada antara suku Wamena dengan suku Ambon itu berantem di Papua. Saya pas kebetulan ditelepon dan saya lewat, kondisinya pasien itu di rumah sakit, kemudian pasien itu dalam keadaan masih hidup.
Tapi saya lihat masih dalam keadaan hidup dan hangat, dan pasiennya pada saat saya sampai, pasien itu meninggal. Rumah sakit itu mau dibakar oleh massa yang namanya Wamena. Waktu itu kondisinya karena itu, dia yang diserang karena Wamena. dia- ya, dan itu karena memang akibatnya mati. Dan pada saat ini pasien yang saya mau operasi, jujur aja ini Udah meninggal. sudah meninggal. Kemudian saya bilang begini, Tuhan, saya cuma percaya, waktu itu, saat itu saya cuma hanya berpegangan teguh sama Tuhan. Dan pada saat itu pasien bilang begini, Dok, tolong pasien ini Kak, kalau tidak ditolong kami semua yang ada di rumah sakit ini mau dibakar. Jadi waktu pada saat kayak macam gitu saya cuma hanya mengandalkan Tuhan. Habis itu sekda dia telepon saya, kemudian habis itu semualah, saya habis itu operasi. Singkat cerita saya operasi, transfusi berjalan dan kemudian hidup. Tapi sebenarnya Pompa udah di ini, begitu hidup kemudian saya buka langsung nggak ada ini lagi. Habis itu darah semuanya ngocor. Dan saya langsung kerja cepat. Singkat cerita, yang parunya berdarah saya iniin, saya jahit. Yang dari hatinya darah saya jahit, diafragmanya terbuka saya jahit. Dalam tempo semua 1 jam semuanya terselesai. Singkat cerita pasien ini hidup. Kan begitu. Pada saat pasien hidup, ada dong dengan kebanggaan mau pengen diwawancarain kan begitu. Tapi saya langsung di situ, waktu pada saat di situ saya nggak pernah mau, ya kalau udah kayak gitu saya langsung ada suara yang betul-betul iniin saya kan. Oh iya silakan aja sama direktur, saya cuma hanya tukang aja, udah oke gitu. Jadi saya nggak mau terlalu mau cari-cari itu, udah biasalah direktur. Oh iya, jadi begini. Iya pinjem kemuliaan begitu lah ya kan, urusan dia lah, yang penting pokoknya saya udah kabur dan itu semua. Ya satu. Nah di situ Tuhan angkat saya dari dokter biasa menjadi dokter gubernur, kemudian habis dokter sekda, dokter kepala badan keuangan, saya di rumah sakit Dok 2, di rumah sakit Abepura, kemudian saya di Dinas Kesehatan Provinsi Papua, saya kemudian di Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan Papua. Waktu pada saat itu 7 jabatan yang saya pegang dan kondisinya semua Tuhan pakai itu semuanya luar biasa. Dan ya biasalah, kadang-kadang kan ada pada saat Tuhan angkat kondisinya itu orang nggak suka kan. Saya masih dokter baru kok, langsung udah posisi apa-apa semuanya. Terus kemudian ditawarin, kamu mau nggak jadi direktur? Saya jadi gubernur, saya tunjuk kamu. Baru saya dengan keadaan saya udah ketakutan juga kan, karena saya takut kan, belum ada apa-apa pengalaman langsung jadi direktur, makan begitu. Sebenarnya Roh Kudus waktu itu mau menguatkan saya untuk tidak mengatakan tidak, untuk berkatakan tidak. Baru saya bilang, Bapak, aduh tolong Kak, saya ini kan cuma mau baru selesai tamat, pengen mengabdi, kasih kesempatan saya mengabdi dulu sedikit Kak. Nanti baru Bapak nanti pikirkan saya untuk direktur. Saya mau pengen pengabdian dulu supaya saya tangan terampil tuh, saya bilang gitu. Oh begitu Kak, ya sudah kalau begitu, sudah. Pintar sekali ya ngomong logat Papua ya. Terbukti benar-benar bahwa dia pernah tinggal di Papua cukup lama. Kalau Bapak Ibu yang tahu itu logat, benar-benar hanya logat Papua yang bisa. Tapi sekarang kita melihat benar-benar keajaiban. Di tengah orang berkata, ya dokter itu sepertinya penentu. Tapi kita belajar dari seorang dokter yang berkata bahwa penentunya tidak pernah tangan manusia, tetapi adalah tangan Tuhan. Saya bersyukur saya adalah orang yang menikmati ya, mujizat demi mujizat juga. Dan saya adalah orang yang menikmati di mana ayah dan ibu saya, adik saya, dan banyak lagi orang-orang di sekitar saya, setiap kali mau meninggal itu sudah dikasih tahu Tuhan. Dan dia bicara jauh-jauh hari, dan dia bicara bahkan tanggalnya, harinya. Termasuk ayah saya yang berkata, saya akan pulang hari Rabu, ya, dan dia berkata, oh minggu depan, dan benar-benar semua tepat dan exactly. Jadi kita tahu bahwa kehidupan itu ditentukan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Mujizatnya luar biasa. Sebelum diteruskan nanti ya, bagaimana dengan kesaksian? Saya dengar Dini ya, Memes ini ya, pernah menggalang pengobatan gratis. Ini kan masih muda, baru lulus. Kenapa berani-berani bikin pengobatan gratis? Gimana ceritanya? Iya, jadi dari keluarga itu ada SMK, namanya SMK Bina Mandiri di Teluk Naga. Nah kebetulan di situ itu masyarakat itu pinggir ada kali panjang, masyarakat itu mandi di situ, nyuci baju di situ, dan pokoknya buang air juga di situ, semuanya di situ. Pokoknya kalau tiap kali kita sekeluarga ke sana tuh kita lihat kok ini ya kayaknya kasihan. Jadi mikir
Sedangkan banyak yang BPJS nggak punya, atau kayak banyak yang nggak mau ke puskesmas dan lain sebagainya. Jadi aku bilang, aku kan ada organisasi gitu untuk bisa supply buat obat dan lain sebagainya. Aku bilang udah, kita koordinir aja untuk bikin pengobatan gratis. Jadi pengobatan massal biar pada datanglah ke situ. Taruh 80 sampai 100 pasien lah kita afford buat itu. Akhirnya benar banyak, dan yang bikin senang adalah banyak yang excited ke situ, dan ternyata banyak yang sakit gitu di situ, dan emang nggak punya BPJS, nggak ke puskesmas dan lain sebagainya gitu. Dan yang bikin senang juga, jadi ternyata masyarakat itu banyak yang kepercayaan misalnya kepercayaan Jawa misalkan, yang contohnya keluargaku sendiri juga seperti itu. Jadi contohnya kayak misalkan kalau matanya belekan, mata belekan itu caranya adalah rendam mata pakai air sirih, airnya sepanas mungkin. Kalau mendidih mungkin malah bakterinya tuh mati gitu. Itu keluarga saya seperti itu, dan saya dulu ngelakuin itu juga pas SMP. Atau misalkan jerawatan itu katanya kalau ada Jawa itu disiram pakai air pipis pertama di pagi hari. Iya, itu ada tuh, aku pernah dengar juga. Iya, kayak gitu, seperti itu. Juga Banyak kepercayaan kayak gitu yang sebetulnya kalau kita terjun langsung tuh kita bisa bantu luruskan gitu, bisa bantu, karena kan ada bahayanya juga ya. Kalau contohnya misalnya yang tadi ini Bu, yang mata itu bisa bikin bisa luka, bisa lubang mata dan lain sebagainya gitu. Jadi kan bisa disitulah kita bantu upaya edukasinya main di situ gitu loh, biar pasiennya juga lebih sehat lagi. Sebenarnya gitu sih yang bikin seneng juga ngelakuinnya. Jangan pernah berpikir bahwa pada waktu kalian muda dan belum apa-apa, baru lulus loh, maka kalian tidak bisa buat banyak. Saya percaya sebenarnya masalah kemauan. Apakah kita mau untuk menjadi berkat buat banyak orang, jadi garam dan terang. Bagaimana kita ini bisa benar-benar berdampak di sekeliling kita, atau kita menjadi orang yang masa bodoh dan tidak mau berbuat apa-apa. Ini adalah dua dokter yang luar biasa, yang berdampak dengan sungguh-sungguh buat masyarakat dan buat banyak orang. Sekali lagi, siapapun Anda, berapapun usianya, mari kita berdampak dan kita benar-benar menjadi berkat. Terakhir Dok, sebelum menutup semuanya, ya, dari Dokter Dedi bisa memberikan pesan buat semua yang nonton. Ya, ibu-ibu, anak-anak, semua banyak yang sedang menonton, nanti akan apa yang pengen ditekankan, apa yang pengen diceritakan, apa yang pengen disaksikan sebagai penutup, closing. Dan setelah itu saya kasih juga kesempatan jelas buat Dokter Memes kita, Dini Memes, ya, yang cantik ini, untuk mengencourage semua. Ya, jadi kalau saya ya kesimpulannya nih, sekarang saya berpikir adalah kenalilah diri kita sendiri dengan kita bertanya sama Tuhan. Untuk apa saya diciptakan? Wah, itu bagus sekali. Wow. Untuk apa saya diciptakan? Kalau cuma hanya untuk ibaratnya saya sebagai ya biasa-biasa aja, ya cukup lagi untuk jadi biasa-biasa aja. Tapi saya percaya Tuhan menciptakan saya untuk supaya karyanya itu untuk luar biasa dilihat tuh orang. Amin. Sepakat. Dan saya percaya saya bisa melihat, dan mujizat-mujizat yang saya lihat itu karena mau menyatakan bahwasanya Tuhan itu adalah luar biasa, yang pencipta langit dan bumi dan seisinya. Dan aku tidak terbatas dengan apa yang dalam pikiran kamu. Saya adalah segalanya. Jadi saya itu tunduk dan taat, baru saya tahu, oh iya ya, segala sesuatu yang tidak mungkin sekarang saya itu cuma bicaranya menjadi mungkin. Saya hanya berdasarkan doa. Jadi sekarang saya punya kedagingan, saya jujur, temperamen, ini bla 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 bla, nggak sabaran, ini itu semua. Ya mungkin saat ini saya sekarang berpikiran untuk lebih mengarah kepada tentang tentang arahnya itu lebih banyak untuk bawa dalam doa aja deh, kemudian ngadu sama Tuhan aja deh, gitu loh. Terus kemudian untuk kasus-kasus yang sulit, saya cuma percaya adalah Tuhan itu sebagai tempat mengadu kita. Tuhan, pada saat ini saya bekerja, aku percaya Engkau yang melakukan dan Engkau yang memimpin di depan. Segala sesuatunya aku percaya namamu ditinggikan. Amen. Dengan melalui aku diciptakan.
Itu aja. Puji Tuhan, selama saya bekerja, hal di mana yang saya lihat impossible menjadi possible, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin, karena saya percaya Tuhan itu ada dan hidup. Ya, operasi yang saya jalankan, pelayanan yang saya jalankan, semuanya itu fine, nggak ada yang fail ya, nggak ada yang gagal, puji Tuhan, biar itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yes. Itu aja Ujungnya deh. Tuhan ya. Ya. Dari Tuhan, untuk Tuhan, bagi Keren. kemuliaan Tuhan. Gitu Oke. aja ya. Keren. Dokter Dini, Kalau dari saya mungkin dari selama perjuangan kemarin dinamika menjadi dokter kemarin itu yang saya pelajari, yang saya juga ingin bagikan juga kepada mungkin anak-anak muda juga iya, ya. semuanya. Iya. Gitu. Intinya kita berjuang sebisa mungkin, yang kita bisa, kita usahakan yang terbaik yang kita bisa. Sisanya itu Urusan Tuhan. urusan Tuhan. Kita harus amin, amin. percaya di bagian situ. Karena kalau kita ada doa, kita percaya, kita yakin itu akan bisa terjadi gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan. Jadi bercita-citalah setinggi-tingginya dan berdoalah juga kepada Tuhan dan percaya kalau itu bisa terjadi kalau memang sudah kehendaknya. Setiap kita bisa belajar, berusaha, bisa apapun, mari lakukan yang terbaik. Tetapi jangan lupa, di atas semuanya ada Tuhan yang punya rencana indah dalam hidup kita, yang punya destiny yang luar biasa. Dia Tuhan yang sanggup juga membawa kita sampai ke tempat itu. Biar hidup kita jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Sekali lagi Tuhan mengawali, Tuhan yang mengakhiri. Amin. Jadi jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk curhat dengan Tuhan. Menurut saya itu hal yang sangat simpel, itu hal yang seringkali kita lewatkan. Padahal ternyata curhat dengan pencipta kita itu bisa berakhir dengan mujizat-mujizat yang ajaib yang Tuhan juga akan sediakan. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu, Aku dong. Jangan Sampai lupa jumpa. untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. down, and oh my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, when I am sick and wait here in the silence until you come and see